Di hamparan sawah yang tampak sunyi, ketika pagi masih basah oleh embun, dan malam belum sepenuhnya pergi, ada kehidupan lain yang bergerak diam-diam, tidak bersuara, tidak terlihat jelas, namun menentukan nasib tanaman yang kita makan setiap hari. Ini bukan kisah tentang petani, bukan pula tentang padi. Ini adalah kisah tentang pemburu senyap, penjaga alami ekosistem sawah. Namanya Lycosa pseudoannulata. Lycosa pseudoannulata adalah laba-laba pemburu dari keluarga Lycosidae, dikenal sebagai wolf spider. Ia tidak hidup di pepohonan tinggi, tidak bersembunyi di sudut bangunan. Habitatnya dekat dengan tanah, di lumpur sawah, di sela batang padi, di jalur yang sama dengan hama-hama pertanian. Tubuhnya menyatu dengan lingkungan. Warna coklat keabu-abuan membuatnya nyaris tak terlihat. Namun di punggungnya terdapat pola khas seperti tato berbentuk garpu. Sebuah tanda alam bahwa makhluk ini bukan sekedar serangga biasa. Laba-laba ini bukan tipe yang menetap. Lycosa pseudoannulata suka berpindah tempat. Ia menjelajah, mengamati, mencari wilayah dengan mangsa melimpah. Menariknya, ia sering ditemukan hidup berkoloni. Bukan koloni seperti semut atau lebah, tetapi keberadaan mereka berdekatan menunjukkan satu hal penting, bahwa lingkungan itu sehat dan sumber makanan tersedia. Di sawah yang seimbang, Lycosa bukan tamu langka. Ia adalah bagian dari sistem. Berbeda dengan laba-laba yang membuat jaring, Lycosa tidak menunggu mangsa terjebak. Ia berburu, mengandalkan penglihatan, getaran tanah, dan refleks sepersekian detik. Tidak ada jala, tidak ada perangkap, hanya satu lompatan cepat, dan mangsa tak sempat melarikan diri. Inilah pemburu aktif, efisien, tanpa ampun. Mangsa Lycosa bukan sembarang serangga. Ia memangsa wereng batang coklat, hama utama yang merusak sistem pembuluh tanaman padi. Ia juga menyerang ngengat penggerek batang yang larvanya menghancurkan tanaman dari dalam. Dalam sehari, seekor Lycosa dewasa dapat mengonsumsi 5 hingga 15 serangga. Bayangkan, ratusan Lycosa dalam satu hamparan sawah, tanpa disemprot, tanpa diracun, tanpa residu kimia. Inilah pengendalian hayati alami yang bekerja siang dan malam. Namun kekuatan Lycosa tidak berhenti pada perburuan. Laba-laba betina mampu menghasilkan 200 hingga 400 telur selama hidupnya. Dan ketika telur-telur itu menetas, anak-anaknya tidak ditinggalkan. Mereka naik ke punggung induknya, menumpang hidup, menumpang perlindungan. Pemandangan yang jarang disadari manusia, bahwa bahkan predator pun memiliki naluri merawat. Di atas punggung sang induk, generasi baru pemburu sawah dipersiapkan. Dalam ekosistem pertanian, tidak semua serangga adalah musuh. Sebagian justru adalah penjaga. Ketika pestisida digunakan berlebihan, yang mati bukan hanya hama, tetapi juga predator alami seperti Lycosa. Dan saat penjaga menghilang, hama berkembang tanpa kendali. Sawah menjadi tidak seimbang. Petani menjadi semakin tergantung pada racun. Padahal alam telah menyediakan solusi. Jauh sebelum manusia menciptakan bahan kimia, Lycosa pseudoannulata tidak meminta perhatian. Ia tidak menghasilkan suara, tidak meninggalkan jejak besar. Namun setiap lompatan, setiap mangsa yang ditangkap adalah kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Mungkin kecil, mungkin sering dibunuh tanpa sadar, tapi tanpa mereka, sawah tidak akan pernah benar-benar aman. Ketika kita belajar menjaga alam, alam akan menjaga kita kembali. Dan di tengah lumpur sawah, Lycosa pseudoannulata telah lama menjalankan tugasnya dalam diam.